Lo ngebut, tapi lo nggak bisa ngerem, sama aja bohong nggak sih? Iya benar. Buat apa lo punya mobil ngebut tapi nggak bisa ngerem gitu? Benar. Lucu, Berarti ntar di gitu thumbnail boleh dong gue tulis hampir gagal uji emisi. Udah gagal. Dijelasin habis berapa bro ini mobil bro? Dan inilah How to Treat Your Car Season 2. Selama lu ganti oli rutin segala macam sih. Oke. Ini udah sambil roll? Oke, ayo mantap nih. Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car seperti biasa. Cuman kita balik lagi kayak dulu nih, kita ngobrol sambil jalan gitu ya. Gue sama salah satu temen gue, namanya siapa bro? Jonathan. Kita agak canggung karena baru banget baru kenal pertama juga kali. ya. Baru kenal juga. Padahal udah satu grup. Iya, padahal udah satu grup di BCS ya. Iya. Terus habis itu udah pernah ngeran bareng sebenarnya ya. Sebenarnya iya. Sebenarnya cuman kita Cuman belum baru ketemu lagi ya. Nah, hari ini. yang kemarin ikut loh yang terakhir. Yang terakhir ngikut gua. Ikut ya. Aduh sayang Ikut. banget gue nggak jadi ikut tuh gara-gara harus nganter. Cuman ya gitulah, rada berantakan. Cuman oke lah. Lu ini berarti bawa mobil apa nih? Innova tipe G 2010. Innova tipe G Diesel. Diesel. Nah, kalau ngomongin soal diesel, pasti teman-teman mikirin soal pasti mobil ini jauh lebih irit daripada si bensinnya. Bener atau enggak sih? Innova? Jauh sih. Jauh ya? Jauh banget sih. Waktu dulu zaman gua SD. Jadi ada dua. Mobil ini tuh ada kembarannya sebenarnya. Oh gitu. Ya, dulu ada yang bensin. 2009 kalau nggak salah. Kalau gua nggak salah ya. Iya. Itu kan 2000 cc Matic, sama tipe G juga. Cuman bedanya bensin sama solar. Kalau ini gua ngambil 2010. Beda setahun. Perbandingan bensinnya itu kalau ini gue pakai solar biasa 200.000 seminggu. Wih, irit banget nih. Waktu pada zaman belum di. Apalagi lu sering bolak-balik Jakarta. Iya. Karena rumah gue di Jakarta Barat, dekat Jakarta Barat. Ini sejarah mobil apa gitu, singkat aja. Sebelum ini. Iya. Sebelum ini masih mobil keluarga sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi mobil keluarga yang tiba-tiba gue modif aja iseng-iseng. Tapi jadi keterusan sampai sekarang. Jadi gue yang bawa harian. Lu kepikiran apa pas pertama kali misalnya? Pertama kali Iya. impian Mulai gue pertamanya gitu ya. Impian gue pertamanya mobil gue bukan ini sebenarnya. Oh gitu. Apa tuh? Impian gue Mazda 3. Mazda 3 yang hatchback. Sebelum sekarang. Oh, yang lama. Ya, yang lama tapi hatchback juga sih sama kayak Mazda 2 kan. Cuman Gitu. Cuman berhubung keluarga gue adanya Innova dan gue ya gimana ya kayak iseng juga sih kayaknya pengen gitu. nyoba nih. Udah ngoprek satu. Pertamanya gue cuman ngopreknya dikit doang. apa tuh? Pertama kali apa yang lu ubah dari mobil? Yang gue ubah dari mobil ini pertama kali itu downpipe. Downpipe, oke. Downpipe sama Nularnya kemana tuh? Dari downpipe? Dari downpipe. Oh sorry, pertamanya waktu itu power plug. Power plug, enak kan mobil. Terus udah gitu pedal gas gue copotin. Jadi kalau nggak salah pedal gas gue tuh cuma ada kaitannya satu doang, per di pedal gasnya itu misalnya ada 3 atau ada 2, gue cuma pakai 1. Jadi sekali ngegas langsung respon. Kedengeran ya langsung ya. Gitu. Itu sih racunnya dari situ. Nah habis itu Udah gitu baru mulai downpipe. Dari downpipe ngeliat ke velg dan segala macamnya. Velg lu speknya apa sih? Pasti ini paling banyak sih pertanyaan kayak semua mobil modif. Pasti orang nanya spek velgnya dijelasin. Spek velg gua TE37 replika R17, lebarnya 8, ET-nya 38. Terus PCD-nya 5x114. Wih, detail banget tuh. Masih ada yang nanya di komen, berarti dia nggak nonton. Iya benar. Kalau ada yang nanya berarti nggak nonton, parah banget. Yang paling dekat lu pengen ganti dari mobil ini? Dekat-dekat ini? Rencananya. Belum ada sih, gua udah puas sama ini sih. Puas ya? Puas banget sih. Buat harian enak, keluar kota enak. Mobil ini arahnya mau kemana bro? Apakah buat kontes kah? Ataukah buat harian aja kah? Gua lebih prefer buat, karena hobi gua mobil ya. Suka-suka gue aja gitu, nggak ada aliran tersendiri kayak misalnya
gue mau modif mobil jadi kenceng banget atau alirannya apa gitu, enggak. Gue berdasarkan hati gue aja, kalau gue udah nyaman sama ini udah gitu. Oke, berarti jatuhnya yang penting gue suka, gue pakai, senang gitu ya? Iya, benar banget sih. Menurut lu modif harian yang proper itu seperti apa di gambaran lu? Yang penting nggak nyakitin diri sendiri sih. Oh gitu. Karena sekarang gini, keceperan mobil lu gesrok, Bener, sakit kan? sakit. Kayak lu mesti ganti ban secepat itu gitu loh. Sedangkan ban lu bisa dipakai keluar kota berkali-kali. Itu sih. Yang penting modif harian, yang penting enak dipakai sih. Nyaman ya? Nyaman banget. Konsepnya lebih ke nyaman. Iya, nyaman. Terus bawa keluarga juga masih enak. Muatan full, pokoknya bisa untuk harian lah yang enak gitu. Gue pengen tahu sih mobil ini paling jauh jalan kemana dengan spek kayak gini? Dengan spek kayak gini? Iya. Dengan spek kayak gini, gua Sukabumi gua jalanin. Buset. Puncak, Ciawi, Bogor, Sentul. Kalau Sentul tuh, misalnya Sentul kita pemikirannya jalanan kayak gini gitu, aspal. Gua enggak. Gua jalanan bolong-bolong segala macem. Jangan-jangan lu naik ke Gunung Banjar? Gunung Banjar gua naik. Wah gila. Dengan spek ini ya. Spek kayak gini Dengan ya? spek kayak gini. Cuman Rasanya kayak apa bro? emang jalannya emang harus pelan-pelan gitu kan. Iya. Karena kita takut, karena gue takut juga gitu kan. Iya lah. Cuman selama ini sih aman, nggak pernah ada yang gesrok, nggak pernah ada something, nggak pernah. Selama ini aman-aman aja. So far so good lah. Iya, nanjak bisa, turun bisa, rem aman. Karena gue udah upgrade rem. Oh gitu. Lu ganti jadi apa tuh? Gue pakai ribbon. Oke. Jadi dulu pakai rem standar. Dengan spek sekarang rada kurang rem. Kayak kalau lu ngebut, tapi lu nggak bisa ngerem, sama aja bohong nggak sih? Iya benar. Buat apa lu punya mobil ngebut tapi nggak bisa ngerem gitu? Benar. Nih katanya sebenarnya mobil ini adalah mobil yang bisa cumi. Cuman sayangnya kenapa nih? Ceritain dong. Jadi karena kemarin ada kebijakan katanya, gue juga denger sih, uji emisi gitu-gitu. Sedangkan ini mobil kan harian. Iya. Gue butuh buat ke Jakarta, kemana segala macam. Kalau gue mau jalan-jalan apa segala macam kan. Jadi ya otomatis gue rapihin dulu, gue ganti filternya. Filter solarnya gue ganti, gue perbaruin lah. Terus filter udaranya gue ini juga, kan gue pakai K&N replacement kan, jadi dibersihin. Habis gue bersihin, gue pakein Shell. Terakhir gue pakai Shell. Biasanya kan solar goceng. Kalau orang ngomong solar busuk kali ya. Jadi itu jatuhnya lebih ke gue bagus-bagusin dulu biar si ngebulnya nggak terlalu terasa gitu ya. Ya kurang lebihnya kayak gitulah. Sebenarnya jadi jatuhnya tuh bukan ngintandarin, biar lolos dulu aja. Biar gitu. lolos dulu sebenarnya. Karena ini mobil operasional harian. Berarti ntar di thumbnail boleh dong gue tulis hampir gagal uji emisi. Udah gagal. Oh, udah gagal. Gimana tuh? Pertamanya gagal karena jadi pas gue ganti Shell itu, gue masih belum. Jadi kan gue dari solar ke Shell. Iya. Berarti si kerak solarnya itu kan masih ada dong. Benar. Itu gue nggak geber-geber. Oh, jadi masih ada sisaan sedikit lah yang bikin ngebul. Nah, pas lagi diuji emisi, sisaan itu masih kebul banget gitu loh. Ya udah, akhirnya gue pikirin gimana caranya. Gue sampai ke mekanik gue sampai 2 kali. Karena mau ngilangin si ngebulnya. Karena mau ngilangin si ngebulnya. Biar gue lulus uji emisi. Sampai mekanik gue ngomong, lu pakein Shell. Jadi dari benar-benar tinggal 1 bar doang. Gua gebar-geber pas udah kan gua tinggal dekat Karang Tengah. Kan di Medland ada Shell, gua isi di situ. Udah gua isi, gua fullin. Besokannya gua uji emisi, masih itu yang gagal tuh. Iya. Nah, terus kemarin gua lagi bawa ada mobil lagi lah yang lain yang solar juga. Gua uji emisi lolos. Gua nanya ke orangnya, "Mas, kalau misal saya uji emisi gratis boleh lagi nggak? Boleh nyoba lagi nggak?" "Boleh Kak, saya tungguin sampai jam 12." Ya udah, akhirnya gue balik lagi. Dengan settingan sekarang, akhirnya lulus. Lulus ya? Untungnya lulus. Kalau enggak lu balik lagi. Gila sih. Dan itu jaraknya lumayan jauh. Dapat lembaran kayak gini sih. Oke. Nah, kayak gini ya kira-kira. Ada yang perlu ditutupin nggak nih? Nggak ada. Oke. Kira-kira dapat lembaran begini ya. Nah, ini sistemnya gimana sih? Berlakunya berapa hari atau? Berlakunya katanya sih selama setahun. Oh gitu. Katanya tahun depan sih harus uji emisi lagi, cuman gue nggak tahu juga sih, nggak terlalu paham gitu kan. Di kertas uji emisinya itu ada tertera kayak cuman berapa bulan doang. Entah cuman sebulan atau 6 bulan kalau nggak salah. Nah tapi kata orangnya, gue nanya kan, ini katanya bisa buat setahun. Iya emang bisa buat setahun, cuman di situnya emang terteranya cuma segitu.
katanya gitu. Jadi sebenarnya belum jelas juga ya aturannya ya. Gue masih abu-abu lah kesini. Iya. Pokoknya kayak paham nggak paham gitu. Oke, gitu aja video kali ini teman-teman. Makasih banget udah nonton. Kalau kalian suka di like, nggak suka di dislike aja, komen. Buat mungkin nanya spek lu ya, terus Boleh. atau mungkin minta rekomendasi kayak gimana. Atau ini video bisa jadi contekan. Contekan misalnya gue pengen Boleh, modif mobil, contekan juga boleh gak sih. apa-apa lah. Jadi kan orang tahu ya. Kayak Iya, si bener, ini, bener, si bener. siapa Black apa T32. T32. Sekarang banyak yang Udah ngetek banyak, dia ya. Iya, banyak banget sih, Hits gila. banget itu mobil ya. Parah. Ntar dulu, ini sebelum cut sedikit lagi. Itu lu mau di apa aja sih Mbak, di mesin lu itu? Di mesin gua. Iya. Mesin gua sebenarnya turbo gua masih standar. Terus EGR gua tutup. Oke. EGR di LED. Kalau orang ngomongnya EGR di LED Nah. lah. Terus pipa dari filter udara ke apa sih, ke turbo ya kalau nggak salah itu. Hah? Itu gua custom. Gua Oke. custom pakai stainless. Mm-mm. Terus udah sama custom intercooler sih. Itu intercooler sebenarnya gila-gilaan sih proyeknya. Itu project 2 hari. Itu udah dijelasin habis berapa bro ini mobil bro? Hitung sendiri aja kali ya. Gue kalau reveal gue juga bingung sebenarnya.